Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini dapat kembali kita berhadir dan kita sudah berada di 20 hari bulan Safar 1445 Hijriah. Tidak berapa lama lagi kita akan masuk dalam rangkaian peringatan Maulid yang durasi waktunya minimal sekitar 3 bulan terhitung dari Rabiul Awal sampai dengan Jumadil Akhir, yang semakin hari semakin bertambah panjang dan semakin lama substansi dari kegiatan tersebut semakin bergeser dari nilai-nilai awal. Kalaulah kita sedikit mau peduli tentang syariat dan agama ini, sungguh kita sangat miris kegiatan yang besar dengan alokasi biaya dan waktu yang tidak sebentar dan tidak sedikit, sedangkan hasil yang kita dapatkan sangat minim, bahkan boleh disebut jauh panggang dari api. Peristiwa peringatan Maulid harusnya menyegarkan ingatan kita tentang sejarah kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah sekian lama pelaksanaan, sejarah itu tidak bertambah semakin benar dan tidak bertambah wawasan. Hanya yang itu-itu saja, karena cenderung kegiatan kita lebih kepada hiburan, sekedar standing up comedy show. Dan seharusnya kita merasa malu bahwa waktu-waktu tersebut berlalu tanpa makna. Sejarah kehidupan Rasulullah adalah keteladanan. Allah abadikan itu di dalam Al-Quran, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Ketika berbicara keteladanan, maka inti dari keteladanan adalah akhlak. Maka yang dipromosi oleh Allah terkait Nabi kita ini adalah tentang akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh wahai Muhammad, engkau itu berada di atas standar akhlak yang agung. Dan akhlak itu dinilai yang pertama dari tutur kata dan bahasanya. Maka Nabi menjadi orang yang paling fasih ketika melafalkan huruf demi huruf, dan beliau adalah orang yang berbicaranya tidak pernah salah gramatika. Sedangkan kita sekarang mulai dari pelafalan huruf
cenderung keliru, kemudian pilihan kata banyak yang salah, susunan kalimat pun tidak benar secara gramatika. Maka hari ini walaupun abjad dalam huruf Latin dimulai dari A sampai ke Z, ternyata huruf Z itu tidak ada lagi dalam keseharian. Bayangkan lembaga penyiaran resmi LPP sekelas Radio Republik Indonesia, pembawa acara resmi di kantornya itu rata-rata kekurangan vitamin Z. Nah, maka Indonesia ini disebut sebagai negeri jamrud katulistiwa, bukan lagi zamrud, menjadi jamrud katulistiwa. Ketika dulu sedang COVID, katanya Banda Aceh ini zona aman, bukan lagi zona aman. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak zat-zat berbahaya. Ini makin lama makin aneh kita. Mulai dari pelafalan huruf tidak fasih, kemudian pilihan kata tidak tepat. Dan saya yakin sebahagian besar dari kita yang berada di masjid ini, ketika bertemu dengan kawan-kawan yang sudah lama tidak terhubung, kita bertanya nomor kontaknya, berapa nomor HP, tanpa perasaan sungkan dan serasa bersalah mereka sebut 08 sekian-sekian. Saya bingung sejak dari SD, karena dulu di zaman saya belum ada TK. Mungkin sudah ada TK tapi nggak ada di kampung saya. Sejak dari kelas 1 SD saya sekolah sampai sekarang belum tamat kuliah, belum saya dapati bahwa angka itu ada kosong. Yang saya tahu tentang angka itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tiba-tiba sekarang di kampus USK saat kita tanya berapa nomor kontak, kosong. Saya nggak tahu orang USK ini kuliah di mana. Tidak merasa ada yang salah ketika untuk 0 disebut dengan kosong. Padahal dalam bahasa Inggris 0 itu 0, kosong itu disebut dengan empty. Dan gak pernah orang Eropa yang bertutur bahasa Inggris ditanya nomor kontak mereka sebut empty, kosong nomor kontaknya. Ini nauzubillah. Bahasa Arabnya 0 itu sifrun, kosong itu fadhi. Maka ruang angkasa itu disebut dengan al-fadha, kosong. Para penjelajahnya, astronaut, disebut dengan ruwadul fadha, orang yang menjelajah ruang angkasa. Ini kata, tidak pernah lagi kita mendengar sebuah hal yang hebat dengan kata-kata sangat. Berhenti pada pilihan kata cukup. Dosen-dosen kami di USK ini cukup hebat-hebat. Padahal kita tahu cukup itu dari skala 1 sampai 9, dia berhenti pada angka 6. 7 baik, 8 lebih baik, 9 istimewa, 10 sempurna, 6 cukup. Maka rata-rata dosen yang ngajar di USK dan di UIN itu hanya nilainya cukup. Kenapa? Kita kehilangan kata-kata sangat. Padahal ketika bertutur dalam bahasa Inggris, kita mampu membedakan antara very dengan enough, cukup dengan sangat. Ini nauzubillah, hanya cukup saja. 6 cukup, 5 kurang, 4 lebih kurang, 3 buruk, 2 lebih buruk, 1 celaka. Tapi ternyata kita sering bertutur cukup. Istri bapak pulan cukup cantik, berarti nilainya 6 saja. Bapak pulan cukup kaya, berarti pas-pasan kayanya. Tapi ternyata kita tidak merasa berdosa untuk sesuatu yang sangat dipilih diksinya menjadi cukup. Itu baru kata. Ketika masuk di dalam kalimat menjadi lebih buruk lagi. Saya dari SD dulu diajarkan oleh guru bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah dasar negara. Tapi akhir-akhir ini ada politisi dari pusat, ketika reses ke bawah pusat, mereka mengajarkan kita tentang wawasan kebangsaan, tentang 4 pilar. Apa 4 pilar tersebut? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Akhirnya terjadilah kontradiksi dalam pikiran saya, yang dari SD diajarkan Pancasila dan Undang-Undang sebagai dasar, datang orang sekarang menyatakan Pancasila dan Undang-Undang bahagian dari pilar. Padahal dasar dengan pilar itu sangat berbeda. Pilar itu tiang yang berdiri, sedangkan dasar itu adalah lantai.
Ini kenapa bisa ada politisi bermain di Senayan tapi bahasa Indonesianya tidak lulus? Saya nggak yakin mereka tamat SD dulu. Ini anomali di dalam kehidupan kita. Maka Rasulullah adalah teladan di bidang akhlak, dan akhlak ditandai dengan komunikasi yang baik. Makanya di dalam keseharian kita menganggap orang yang sopan itu dengan pilihan kata orang yang berbudi bahasa. Artinya bahasanya enak didengar, komunikasinya mudah untuk dicerna. Hari ini bahasa hanya menjadi pelajaran inti saat UN, tidak lagi dipakai ketika selesai. Maka mahasiswa hanya akan diperiksa gramatika, diksi, dan juga narasinya ketika menyusun karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi. Begitu selesai, sadaqallahul azim, tidak lagi menjadi perhatian. Nabi teladan di bidang tersebut. Yang kedua, setelah berbahasa, rujukan dan referensi akhlak adalah tentang penampilan, pakaian. Para ulama sepakat, libasukum yukrimukum qabla julusikum. Pakaian kalian jadikan kalian terhormat sebelum kalian duduk di dalam majlis. Dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang tadi kita bacakan di awal, ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, qad anzalna alaikum libasah, sungguh kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Dengan pakaian tersebut yuwari sawatikum, menutup aurat kalian, warisha, dan sebagai perhiasan. Dari kecil pula saya diajarkan oleh guru-guru di sekolah bahwa yang membedakan manusia dari binatang-binatang yang lain adalah bahwa manusia itu berfikir. Dulu saya anggap itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Ternyata binatang juga berfikir, walaupun pemikirannya sangat sederhana. Dan justru kesederhanaan berfikir itulah menyebabkan mereka baik-baik saja. Kita pikirannya dijadikan rumit, masalah sederhana dibuat rumit. Ketika kita sedang istirahat malam, ditelepon oleh kawan, bang, mau nggak kita besok ke Sigli? Ada acara apa? Ada pertemuan dengan Bapak Fulan. Itu baru diajak malamnya. Sederhana saja, jawabannya boleh atau tidak, mau atau enggak. Tapi ternyata tidak dijawab. Dia lanjutkan dengan pertanyaan, pulangnya pakai apa? Enggak, hendak mengejak kau oleh aku pikir. Ini yang bikin manusia tidak pernah maju. Belum menyelesaikan satu masalah, sudah bertanya masalah berikutnya. Pergi saja dulu, nanti pulang baru berfikir lagi. Makanya di dalam dunia binatang, mereka tidak ada yang menjomblo abadi seperti manusia. Kenapa? Pernikahan sederhana saja. Cukup umur, kawin. Enggak perlu repot berfikirnya kiban cara perangkat adat, tuhaput, pagecik, dan kuimum, soja. Untuk pernikahan tidak perlu daftar di Masjid Raya Baitur Rahman ditunda sampai sekian lama. Pak ketemu itakat saja. Tapi luar biasanya, walaupun binatang tersebut tidak tutup aurat, tidak pernah terjadi dalam dunia binatang pelecehan seksual. Itu hebatnya binatang. Belum ada kasus terjadi pelecehan seksual dan tidak terjadi kasus pedofil. Binatang-binatang yang jantan seolah-olah menghafal jadwal kelahiran yang betina, tidak akan diganggu kecuali setelah cukup umur. Dan lebih menarik lagi, sampai sekarang belum pernah didapati ada binatang yang homoseksual. Sedangkan di dunia manusia sudah banyak. Maka sekali-kali kita perlu mengundang binatang untuk ceramah di sini, agar kita berguru kepada mereka bagaimana kalian berhasil mendidik dari generasi ke generasi tetap orientasi seksualnya itu kromosom X dengan kromosom Y. Ini binatang, padahal mereka tidak sekolah apalagi kuliah, mereka tidak sarjana, tapi berhasil mendidik anaknya menjadi binatang yang sukses. Ayam tetap sadar habitatnya sebagai ayam, dia berkokok, tidak pernah dia itu menggonggong. Tetap mereka paham dan mereka pandai mendidik generasi. Saya heran, monyet itu binatang darat, dia bermain di pohon, panjat, bergelantungan, tapi jatuh ke air dia pandai berenang. Kapan monyet ini belajar berenang?
Sedangkan kita yang sepupu dekatnya punya kecerdasan, jatuh ke air, saat hidup tenggelam, begitu mati muncul ke permukaan. Coba perhatikan, orang-orang yang hidup jatuh ke air tenggelam, tapi orang yang hidup tenggelam ini ketika mati muncul ke permukaan. Ternyata baru pandai mengapung setelah meninggal dunia. Luar biasa. Ini dunia. Jadi kalau dikatakan perbedaan manusia dengan binatang hanya kita berpikir, salah. Silahkan nonton National Geographic, Animal Planet, Discovery Channel. Jangan selalu nonton drama Korea dengan sinetron, makin paham. Nonton ilmu pengetahuan. Walaupun channel-channel ini tetap mengarahkan kita untuk berpikir dengan teori evolusi, tapi kita bisa melihat pembenaran dan memilah-milah mana realitas dan yang mana hanya tujuan mereka untuk propaganda. Ini realitas. Apa yang terjadi? Ternyata perbedaan manusia dengan binatang bukanlah pada pikiran, bukan pada akal, tapi perbedaan manusia dengan binatang hanya terdapat jawaban di surat Al-A'raf ayat 26. Apa itu? Pakaian. Maka sampai hari ini tidak pernah kita dapati ada binatang yang berpakaian. Silahkan cari binatang yang pakai baju. Tidak ada. Oh ada Pak Ustadz, ada topeng monyet. Itu dipaksa oleh manusia. Ketika Jokowi jadi gubernur DKI, dia berantas topeng monyet, karena monyet tidak layak pakai baju dan tidak layak pakai topeng, karena memang sudah monyet. Nggak ada binatang yang pakai baju setinggi apapun peradaban mereka. Tapi manusia seprimitif apapun peradabannya tetap pakai penutup aurat. Makanya orang-orang yang di pedalaman sana, kalaupun tidak pakai celana kolor merek Sony Ericsson, tetap dia pakai koteka. Ada batasan aurat. Itu satu-satunya yang membedakan manusia. Maka makin sempurna peradaban manusia dan akhlaknya, makin sempurna pakaiannya. Hanya orang Islam yang konsisten, tapi Barat meninggalkan peradaban yang tinggi tersebut. Coba nonton film-film Eropa yang menceritakan kehidupan tahun 50-an ke bawah. Nggak ada yang pakai bikini, tidak ada orang perempuan yang terbuka kepala. Coba nonton film-film koboi tersebut, tetap yang perempuannya pakai penutup kepala, yang perempuannya pakai baju kurung, bahkan pakai apa semacam itu di pinggangnya itu tidak membentuk pinggul. Mereka pakai sarung tangan, mereka pakai cadar. Mereka merasa aneh ketika pertama kali dipublikasi pakaian bikini di ruang publik. Mereka bertanya, orang perempuan gila mana yang bersedia pakai pakaian seperti ini? Ternyata hari ini sudah gila semuanya. Orang laki-laki pakai baju lengkap, bahkan mereka tidak izinkan kepala mereka terbuka, mereka tutup dengan menggunakan wig. Coba lihat foto-foto orang Eropa, tetap rambutnya panjang, bergulung. Mereka pakai wig, karena keluar di ruang publik tanpa penutup kepala dianggap aib. Hanya budak yang tidak boleh menutup kepala. Makanya orang Aceh menganggap dalam peradaban, kehormatan seseorang ditentukan oleh tangkuluknya, penutup kepalanya, metangkuluk urang. Tapi kita durhaka terhadap konsep ini. Maka yang membedakan derajat manusia adalah pada pakaian. Coba perhatikan film-film koboi. Pernah nggak melihat ada dalam lakon film koboi itu, jangankan perempuan, bahkan laki-laki yang keluar ke ruang publik pakai celana pendek di atas lutut? Tidak ada sama sekali. Mereka anggap itu aib, tidak sesuai dengan standar kemanusiaan. Maka pakai pakaian yang menutup aurat itu bukan standar Islam, itu standar kemanusiaan. Islam menjadikannya sebagai keniscayaan dan kewajiban. Tapi hari ini di pusat peradaban, Kopelma Darussalam, tidak sulit untuk melihat orang laki-laki pakai celana pendek dan perempuan yang terbuka aurat. Justru yang sulit adalah untuk tidak melihat mereka. Dan tidak ada yang tersinggung. Akhlak. Maka ketika akhlak ini sedang kita harapkan, orientasinya ada akhlak. Nabi ketika berdakwah beliau katakan, satu-satunya misi beliau, tidak ada yang lain. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus oleh Allah
Mereka yang belajar gramatika bahasa Arab paham bahwa innama adalah adatul hasri, alat ungkapan kata untuk memberikan batasan makna. Hanya tujuan saya diutus oleh Allah, misi saya diutus oleh Allah adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Enggak ada Nabi menyatakan bahwa saya diutus oleh Allah untuk menyuruh orang sholat. Enggak ada Nabi menyatakan bahwa saya diutus oleh Allah supaya sholat kalian berjamaah. Tidak pernah Nabi katakan bahwa saya diutus oleh Allah supaya kalian sholat di awal waktu. Akhlak yang bertambah. Tapi ketika syariat Islam sampai ke Aceh, akhlak tidak pernah menjadi perhatian. Yang diperhatikan hanya sholat berjamaah saja. Bahwa mahasiswa datang masuk kuliah dengan pakaian yang tidak menutup aurat yang standar tidak menjadi persoalan. Tapi kalau azan berkumandang kalian tidak berhenti kuliah, itu menjadi persoalan. Bayangkan errornya pola pikir kita. Bukan tidak penting salat fardu 5 waktu berjamaah, tetapi aulawiyat, ada prioritas. Maka di dalam agama tidak ada ibadah yang lebih tinggi daripada meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Ittaqil maharima takun a'badan nasi. Pelihara diri kalian dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, niscaya saat itu kalian menjadi orang yang paling rajin beribadah. Orang yang rajin beribadah bukan karena menambah yang sunat-sunat. Orang yang rajin beribadah karena meninggalkan yang haram-haram. Sekarang persoalan orang telanjang tidak pernah kita urus, padahal itu melanggar yang haram. Tapi perkara orang salat di awal waktu kita urus, padahal itu hanya menambah yang sunat-sunat. Ini pola pikir yang terbalik. Bukan tidak penting salat berjamaah, tetapi tidak berdosa bila tidak di awal waktu. Tetapi membiarkan orang bermaksiat, selain dari yang bersangkutan berdosa, orang yang melihat yang tidak melakukan perubahan juga ikut berdosa. Maka pertanyaan saya, siapa yang berdosa ketika azan berkumandang kita tidak segera berhenti untuk salat? Ulama mana yang menyatakan kita berdosa bila tidak berhenti aktivitas ketika azan berkumandang? Kita hanya berdosa apabila waktu salat berlalu dan salat itu tidak kita tunaikan sedangkan kita tidak ada halangan. Maka ada aulawiyat, pola berfikir mana yang harus kita prioritaskan lebih dahulu. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada tanggung jawab besar di depan kita bahwa akhlak semakin rendah dan bahkan Banda Aceh itu menjadi daerah yang menjadi serangan pertama maraknya pelanggaran-pelanggaran syariat, khususnya di bidang afiliasi seksual. Tapi tidak ada yang peduli. Anak bayi lahir di luar nikah, wanita hilang berhari-hari, orang tuanya tidak ribut. Nauzubillah, tidak pernah menjadi perhatian penting bagi kita tentang pelanggaran akhlak, apalagi yang homoseksual. 2 malam yang lalu saya pulang dari pengajian, singgah di sebuah swalayan, melihat ada 2 orang berboncengan. Saya pikir yang di depan itu cewek, tapi kok nekat sekali dia terbuka kepala dengan rambut dicat warna kuning, pirang tapi badannya cakring, kena serangan stunting. Ini bule stunting. Saya pikir cewek, rupanya cowok. Itu lu puntung lah. Kalaulah bukan karena khawatir dipidana, cukup lebok dia. Kita pakai baju kebesaran seperti ini, dia antri di depan kita dengan penampilan laginya. Karena itu jurus cekeung. Tapi karena kita fikir nanti bermasalah dengan hukum, maka kita urut-urut dada. Makin trip habis boleh dada urut-urut. Kenapa? Karena tidak ada pihak yang mau peduli. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah, saya nggak tahu bagaimana pertanggungjawaban orang-orang yang punya kewenangan hari ini tapi tidak berbuat nanti di hadapan Allah Ta'ala. Kamu jadi rektor? Iya. Kenapa lingkungan tempat kuliah yang engkau jadi penguasanya tidak engkau tertibkan dari pelanggaran syariat? Yang cita nyang tengah, kiban cara jawab. Kamu dekan? Kamu dosen? Kenapa mahasiswa engkau biarkan untuk melanggar syariat? Semua akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, jangan terlalu termotivasi dan tersanjung ketika kita rajin berbuat yang sunat-sunat. Tapi hendaklah kita malu dan merasa menyesal apabila ada perbuatan maksiat yang terlewati. Nauzubillah summa nauzubillah. Ittaqil maharima takun a'badan nasi. Jaga diri kalian dari perbuatan yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling rajin beribadat. Maka mudah-mudahan masing-masing kita mampu untuk menyelamatkan diri
Yang pertama dari dosa diri sendiri, dan kedua dari dosa yang disebabkan oleh dosa orang lain. Maka sampaikan ke kawan-kawan kita, kamu kalau mau buka aurat janganlah di depan saya, nanti kalau nggak ada saya silahkan. Kamu mau pacaran silahkan, tapi jangan ketahuan saya, nanti kalau saya nggak tahu silahkan, itu urusan kamu. Karena banyak orang tua yang kirim anaknya ke Banda Aceh untuk kuliah, sebenarnya mereka berharap anak-anak yang kuliah ini pada saat selesai pulang bawa ijazah. Tapi tidak jarang yang ketika selesai, bahkan belum selesai, mereka pulang membawa silsilah. Alhamdulillah, cucu karena melintai gohlom. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan itu menjadi perhatian bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.